Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya atau rukun-rukunnya wudhu. Sekarang di dalam kitab Fathul Qorib ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya dan macam-macam mandi yang sunnah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah-sunnahnya mandi. Wa sunanuhu ay wa sunanul ghusli dan adapun sunnah-sunnahnya mandi ail ghuslu atau mandi khamsatu asya'in, ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selanjutnya adalah wal wudu'u kamilan qoblahu, dan berwudu secara sempurna qoblahu, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi kita berwudu terlebih dahulu, itu adalah sunnahnya mandi wajib. Wa yanwi bihil mughtasilu sunnatul ghusli intajarodat janabatu anil hadasil aswari wa illa nawa bihil aswar. Wa yanwi, dan berniatlah, bihil mughtasilu, bagi orang yang mandi, sunnatal ghusli, yaitu sunnahnya mandi, intajarodat, jika tidak terdapat, janabatuhu, bagi orang yang berjanabah, bagi orang yang yang dalam keadaan junub, anil hadasil asghari, dari hadas kecil. Wa illa, kalau misalkan dia terdapat hadas kecil, nawa bihil asghar, maka dia berniat mandi hadas kecil. Yang selanjutnya wa imrarul yadi alama wasolat ilaihi minal jasadi. Wa imraru, dan meratakan basuhan, alama wasolat, atau atas sesuatu wasolat yang mana sampai ilaihi, kepada sesuatu, minal jasadi, dari seluruh tubuh. Jadi meratakan dengan tangan, alama wasolat, atas sesuatu yang bisa menyampaikan air, ilaihi, kepada semua sesuatu, minal jasadi, dari seluruh anggota tubuh. Wa yu'abbiru, dan yang dimaksud dengan
an hadzal imror, yang maksud dengan meratakan di sini al imror, kalimat imror di sini bidalki, dengan menggosok-gosok. Yang selanjutnya adalah wal mualatu, yang mana harusnya dikerjakan secara langsung. Jadi mulai dari ujung kepala sampai apa? Sampai ujung kaki itu dikerjakan sekaligus langsung tanpa ada jeda. Wasabaqa ma'naha fil wudu'i, dan telah disebutkan pengertian dari al-mu'alah tadi fil wudu'i di dalam bab wudu. Wa taqdimul yumna fi syaqaihi 'ala al-yusra, dan disunahkan mendahulukan yang kanan, bagian yang kanan, min syaqaihi, dari bagian tubuh, 'alal yusra, dari bagian belahan tubuh yang kiri. Wa baqiya min sunantil ghusli, dan masih ada dari sunah-sunah mandi ini umurun mazkuratun, perkara-perkara yang nanti akan disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab yang lebih lengkap lagi, minha taslis, yaitu meninggalkalikan, wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyelai rambut. Itu adalah sunnah-sunnahnya mandi wajib, yang sebagaimana mungkin sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Yang selanjutnya, faslun fi bayani jumlati minal iltisalil masnunati. Fasal di dalam pembahasan tentang pembahasan jumlatin, jumlah atau banyaknya minal iltisali, minal alsali, dari mandi-mandi, banyaknya total dari keseluruhan jumlah mandi al-masnunati, yang sunnah. Jadi mandi itu ada mandi wajib, ada mandi yang disunahkan. Nah, di sini disebutkan mandi-mandi yang disunahkan itu apa aja. Wal iltisalul masnunatu sab'ata asyara huslan. Wal iltisalatu, dan adapun mandi-mandi al masnunatu yang disunahkan, sab'ata asyara, ada 17 macam huslan, 17 macam mandi. Yang pertama, ghuslul jumati lil hadiriha. Ghuslul jumati, mandi salat untuk salat Jumat, li hadiriha, bagi orang yang bermukim dan hendak melakukan salat Jumat. Wa waktuhu, dan waktu salat mandi Jumat tadi, minal fajri sodik, dari terbitnya fajar sodik. Tuh, jadi sunnahnya kita mandi mau sholat Jumat itu mulai dari terbitnya fajar sodik. Jadi kita bisa mandi sholat Jumat itu ya mulai dari terbit fajar sodik gitu. Jadi misalkan jam 11 atau jam 12 itu tidak ada masalah, jam 9, jam 10 itu tidak masalah. Yang penting dari terbit fajar sodik waktunya nanti sampai mau masuk sholat Jumat. Jadi kalau misalkan ada yang mau mandi misalkan jam 10, tidak ada masalah. Sunnahnya adalah mulai terbitnya fajar sodik. Kalau misalkan sebelum terbitnya fajar sodik, maka itu tidak dimasuk dalam kategori sunnahnya mandi sebelum sholat Jumat. Ghuslul idain, mandi 2 hari raya.
al-fitri wal adha, salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulul waqtu hadhil ghusli binisbil lail. Dan adapun sunnahnya masuk waktu mandi tersebut binisbil lail, dimulai dari tengah malam. Jadi mulai dari tengah malam, anggap jam 12 kayak gitu kan, jam 1 kayak gitu. Sampai pas sampai dimulainya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi katakanlah biasa kalau mayoritas Indonesia habis sholat subuh, nah itu mandi, itu tidak ada masalah. Yang disunahkan di sini masuknya itu mulai dari di pertengahan malam. Wal istisqai, dan sunnah mandi yang disunahkan itu selanjutnya adalah ketika mau melaksanakan sholat istisqa. Ai tolabus saqya minallah, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah melakukan mandi. Wal khusyufu lil qamari, dan sholat khusyuf bagi gerhana bulan. Ketika kita mau sholat khusyuf, itu hendaklah disunahkan untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat khusyuf. Wal khusyufu lil qamari, dan ketika hendak melaksanakan sholat khusyuf li syamsi, bagi gerhana matahari. Wal waslu min ajli waslil maiti musliman kana au kafiran. Mandi min ajli waslil maiti, karena memandikan orang yang sudah meninggal, mayit, musliman kana, baik itu seorang yang muslim, au kafiron, atau orang kafir. Jadi kalau misalkan kita memandikan orang kafir atau orang muslim, itu disunahkan untuk mandi. Jadi ketika kita sudah memandikan apa segala macam yang muslim atau yang kafir, itu sunnah lagi kita untuk mandi setelahnya. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Sunnah juga mandi bagi orang yang kafir idza aslama, jika seorang yang kafir tadi sudah masuk Islam. Contoh, katakan Deddy Corbuzier misalkan, beliau dari non muslim, beragama Katolik kalau tidak salah, masuk ke agama Islam. Nah, maka dia Deddy Corbuzier tadi disunahkan untuk mandi, misalkan seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan illam yujnib fi kufrihi, jika seseorang yang kafir tadi tidak junub fi kufrihi, pada saat kafirnya tadi, aulam tahidil kafirati, aulam tahidil kafiratu, atau orang yang kafir tadi tidak dalam keadaan haid. Wa illa, kalau misalkan seumpamanya seseorang yang kafir tadi pada saat kafirnya itu dalam keadaan junub atau haid, nah di situ belum mandi, maka wajabal ghuslu ba'dal Islam fil asah, maka dia wajib mandi junub atau mandi karena dia hadas besar karena dia haid tadi, maka dia wajib mandi dari kedua itu, dari junub dan haid, nifas dan lain sebagainya, indal Islam fil asah, ba'dal Islami fil asah, setelah dia masuk Islam. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia
dia dalam keadaan junub atau haid, itu wajib mandi dulu tuh. Nah itu kan. Kalau misalkan dia tidak dalam keadaan junub atau haid, nah itu tidak wajib mandi kayak gitu kan. Itu ada pendapat ulama yang lain. Nah jadi misalkan dia dalam keadaan junub kayak gitu kan. Nah misalkan di hari Sabtu kayak gitu. Dia dalam keadaan junub nih, dia belum mandi. Nah pas di hari Sabtu misalkan sore dia mau masuk Islam kayak gitu. Nah maka misalkan dia dalam keadaan haidnya, masih dalam keadaan haid itu, dia belum mandi dan lain sebagainya, sudah masuk Islam, maka pas pada saat masuk Islam itu dia mandi wajib dulu untuk karena dia junub atau karena dia haid. Nah baru dia mandi, itu tadi mandi karena masuk Islam. Itu pendapat ulama yang lain. Adapun pendapat ulama yang mayoritas digunakan di Indonesia dan seluruh luar negeri, biasanya sih yang saya tahu, wakilah yaskutu iza aslama, cukup iza sudah gugur iza aslama, gugur kewajiban dia untuk mandi ketika dia sudah berislam. Jadi dia haid nih, dia junub dan lain sebagainya, dia tidak mandi sebelum dia masuk Islam. Itu tidak ada masalah kalau menurut pendapat ulama yang lain. Dan itu sudah gugur semuanya ketika dia sudah berislam. Nah, katakanlah misalkan Dedi kayak gitu, belum belum mandi wajib dan lain sebagainya. Ya memang karena beliau tidak tahu dengan hal itu. Nah, tapi beban-beban yang dari dia belum mandi dan lain sebagainya ketika dia junub, nah atau mungkin ada orang wanita muslim, wanita mu'alaf yang katakanlah dia haid kayak gitu, dia tidak mandi dan lain sebagainya, kemudian dia mau masuk Islam, maka semua beban-bebannya baik itu laki-laki dan perempuan yang mau masuk Islam itu sudah gugur kewajibannya itu ketika dia sudah berislam. Kemudian selanjutnya mandi yang disunahkan adalah wal majnuno wal magma, bagi orang yang gila dan orang yang ayan, alaihi atas atas sesuatu tersebut. Iza afaqo, jikalau keduanya tadi sudah sembuh. Jadi bagi orang yang gila dan ayan itu wajib mandi kalau misalkan mereka sudah sembuh. Jadi misalkan nih ada saya misalkan gila kayak gitu kan. Nah, sudah saya sembuh, sudah saya sadar dan lain sebagainya. Apabila saya ini, maka sunnah untuk mandi. Begitu juga orang yang ayan, kejang-kejang, habis segala macam kayak gitu. Sembuh dia, maka sunnah mandi. Walam tahaqqaq min humal inzal. Kalau misalkan dia tidak diyakini min huma dari kedua orang tersebut, orang yang gila dan ayan, al-inzal, keluar mani. Kalau misalkan pada saat dia gila dan dia dan orang yang ayan tersebut tidak ada keluar mani, tidak dalam keadaan junub. Inzal di sini yang maksudnya dia onani. Kalau yang mayoritas Indonesia lakukan inzal itu onani. Misalkan apakah dari ini. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas. Mau dia habis onani kah atau terkena masalah apakah yang air maninya keluar, itu dinamakan inzal. Fa in tahaqqaqa minhumal inzal, kalau misalkan
dari keduanya diyakini inzal keluar mani, wajib al-ghuslu ala kulli minhima, maka wajib mandi besar karena inzal terlebih dahulu, baru mandi sunnahnya. Jadi mandi karena sadar dan gila dan ayan. Jadi mandi dulu, mandi wajib dulu nih karena dia inzal. Nah sudah itu baru dia mandi sunnahnya kayak gitu. Wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi ketika hendak melakukan ihram. La farqa fi hadzal ghusli bainal balighi wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan pada mandi ini, fi hadzal ghusli, pada mandi ini, bainal balighi, bainal balighin, antara orang yang sudah balik, wa ghairihi, dan yang belum balik, wala baina majnunin, dan tidak ada perbedaan juga di antara orang yang gila, wa akilin, dan orang yang berakal. Jadi misalkan ada orang yang gila atau yang ada orang gila mau melakukan ihram, maka dia disunahkan untuk mandi. Atau anak kecil yang belum balik mau melakukan ihram, maka dia juga harus mandi, disunahkan untuk mandi. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Wala baina tahirin wa haidin, dan dan tidak ada perbedaan juga antara orang yang suci dan yang haid. Sunnah juga untuk mandi ketika hendak mengerjakan ihram. Jadi hendak mengerjakan ihram ini maksudnya ya hendak mengerjakan ihram, entah dia tidak melaksanakan ihram seperti itu. Nah, itu tidak ada masalah sih. Saya belum paham sih kalau misalkan yang ihramnya yang seperti apa kayak gitu kan. Tapi ketika kita hendak melaksanakan ihram, nah itu baik itu yang suci, haid, dan lain sebagainya, berakal, gila, yang belum balik ataupun yang sudah balik, itu sunnah untuk mandi. Mandi aja lah seperti itu sunnahnya. Fa'ilam yajidil muhrimul ma'a, kalau misalkan bagi orang yang hendak melakukan ihram tidak mendapatkan air, al-ma'a, air, tayammam, maka disunahkan untuk mengganti dengan tayammum. Tayammumnya bukan guling-guling ya, guling-guling di pasir kayak itu enggak, ya seperti tayammum biasa kayak gitu. Wa ghuslu lidukhulil makkata li muhrimin bihajjin au umratin, dan sunnah mandi lidukhuli makkata, karena kita hendak memasuki kota Mekah, li muhrimin, bagi orang yang berihram, bihajjin, karena haji, awim au umrotin, atau bagi orang yang umroh. Jadi haji dan umroh itu sunnah mandi ketika mau memasuki kota Mekah. Walil wukufi bi Arafata fi tasin zilhijjati. Walil wukufi, dan hendaklah disunahkan mandi bagi orang yang mau berwukuf bi Arafatin, di Arafah, fi tasi'in Dzulhijjati, pada hari ke-9 Dzulhijjah. Walil mubiti li Musdalifah, dan bagi orang yang walil mabiti bi Musdalifata, dan bagi orang yang bermalam di bi Musdalifah. Waliramil jimari as-salasi fi ayyamit tasyriki salasati, bagi orang yang melempar jumrah
as-salas yang ketiga, fi ayyami tasyrik pada hari-hari tasyrik yang tiga. Fayal tasilu li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Maka hendaklah seseorang tersebut mandi li ramyi bagi orang yang melempar jumrah kula yaumin setiap hari minha dari hari-hari tasyrik itu ghuslan sekali mandi sunnahnya. Amma ramyu jumratil aqabati sedangkan mandi pada saat melempar jumrah Aqabah fi yaumin nahri pada hari nahar fala yaghsilu maka tidak disunahkan untuk mandi bagi orang yang lahu di sini bagi orang yang melempar jumrah Aqabah. Kenapa? Likur bizamanihi karena dekatnya waktu min ghuslil wukuf. Min wuslil wukufi pada saat pada saat mandi wukuf di padang Arafah itu. Jadi kan sudah mau melempar jumrah Aqabah itu tidak disunahkan untuk mandi karena waktunya sudah mepet dengan wukuf di padang Arafah. Wal ghuslu di tawafi dan mandi ketika hendak tawaf as-sadiqi bitawafi kudumin baik itu untuk tawaf kudum wa idofati idofah wa wada'in dan tawaf wada. Jadi mau itu tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf wada itu sunnah untuk mandi. Wa baqiyatul arsalil masnunati dan sisanya dari mandi yang sunnah ini nanti mandi-mandi yang sunnah ya yang disunahkan ini al-mazkuratu akan dijelaskan fil mutawwalati pada kitab yang lebih rinci lagi seperti itu. Nah itu kajian kita tentang sunnahnya mandi dan mandi-mandi yang disunnahkan oleh agama Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi. Jadi waktu-waktunya juga sudah disebutkan. Misalkan kita mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnahnya kapan kita mau melakukan mandi? Setelah setengah malam. Nah, setengah dari malam itu katakanlah jam 12 gitu kan. Jam 12 itu kan masuk setengahnya malam. Kalau tidak salah ya. Setengahnya malam kayak gitu. Nah, itu maka kita disunahkan untuk mandi gitu. Kemudian pertengahan malam ya kan. Kalau untuk sholat idain, kalau misalkan sholat Jumat itu masuk waktu fajar sodik, itu sunnahnya kita mandi. Kemudian istisqa itu tidak ada batasan waktunya kapan itu kita mau sholat istisqa. Itu sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari itu sunnah juga untuk mandi. Itu sunnah-sunnahnya. Nah, sama halnya biasa kita kalau misalkan habis memandikan mayit itu juga sunnah untuk mandi kayak gitu. Baik itu memandikan orang muslim atau orang kafir. Itu tidak ada perbedaan. Jadi tetap kita sunnah untuk mandi. Kemudian ada juga kemarin juga pertanyaan bagaimana kalau misalkan memandikan orang kafir. Nah, kalau memandikan orang kafir itu tidak ada kesunahan sebenarnya. Tidak ada kewajiban kita untuk memandikan. Sebenarnya bagi orang yang
kafir. Tapi kalau kita mau memandikan ya gak ada masalah. Itu. Tapi eh, kewajiban kita untuk memandikan bagi orang yang kafir itu tidak tidak ada anjurannya seperti itu. Ya biasa sih kalau di Indonesia sudah ada apa ya, kayak pendeta yang mungkin sudah mengurus sesuai dengan agama masing-masing. Itu. Jadi kalau misalkan Islam ya dengan cara yang Islam, kemudian yang non Islam ya dengan cara yang non Islam, itu sudah ada aturannya masing-masing. Nah itu tidak mungkin terbengkalai lah. Kalau zaman dulu memang dirinci seperti ini karena kemungkinan tempat yang dia jalani, misalkan dia bermusafir kemana itu terlalu jauh, dan pada waktu itu kan masih zaman onta tuh. Nah jadi misalkan dia terdampar meninggalnya di kalangan orang muslim, nah maka sunnahnya kayak gimana, kayak gitu, mau dimandikan atau tidak itu tidak ada masalah. Tapi sunnahnya apa, kewajibannya itu tidak ada bagi orang yang kafir. Itu tapi bukan berarti dia kayak kita ngelempar bangkai kayak gitu, enggak, tetap ya kita kuburkan sebagaimana layaknya manusia. Itu jangan karena apa ya, perbedaan agama dan keyakinan kayak gitu kan, perbedaan pandangan, terus orang tersebut ya apa ya, dibeda-bedakan seperti itu sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Itu jadi kalau misalkan dia kafir ya istilahnya ya diuruslah sebagaimana yang berlaku di negara tersebut, di agamanya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia muslim, misalkan taat atau tidak taat, ya tetap dimandikan, diurus sebagaimana tuntunan-tuntunan ajaran Islam. Kayak gitu. Jangan sampai ya karena mungkin dia memilih si A, nggak usah dimandikan nih karena dia sudah memilih si A kemarin karena perbedaan politik. Jangan, itu tidak diperkenankan, tidak ada di dalam ajaran agama Islam seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Itu tidak boleh. Nah, jadi apapun perbedaan selama dia masih beragama Islam itu kita tetap punya kewajiban untuk memandikan seseorang tersebut apabila sudah meninggal. Ya meskipun dia ahli maksiat mungkin seperti itu, ya tetap kita mempunyai kewajiban untuk memandikan seseorang yang sudah meninggal. Masalah dia punya dosa dan lain sebagainya kita kembalikan urusannya, haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita lakukan di sini adalah menunaikan kewajiban kita ya sebagaimana yang Allah perintahkan, ya kita sesama hamba itu. Jadi kita jangan sampai menjudge seseorang karena mungkin ini dulu pernah berbuat salah, pernah ini dan lain sebagainya, dilempar ke mahakam kayak gitu aja kan. Jangan ya, tetap kita urus sebagaimana biasa. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, ada yang menyakiti. Kalau misalkan ada yang tidak sependapat, bisa kita diskusikan, ya kan? Bisa kita diskusikan, bisa kita perdebatkan kayak gitu. Untuk menambah wawasan kita kayak gitu. Ustaz, kalau usaha saya dulu menerangkannya seperti ini, kitabnya seperti ini. Bisa kita diskusikan, kita debatkan kayak gitu. Kita keluarkan semua dalilnya seperti itu. Antum punya dalilnya seperti apa, keluarkan semua. Saya punya dalil yang seperti apa, keluarkan semua dengan tujuan itu tadi untuk menambah wawasan kita. Jadi untuk menemukan titik terang lagi. Mungkin saya bisa jadi salah, mungkin antum bisa jadi salah kayak gitu. Tapi di sini poinnya bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Tapi titik poinnya adalah
untuk menemukan titik terangnya. Itu yang dilakukan oleh perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.